Yang kamu lakukan hari ini menentukan siapa kamu di 2029. 5 tahun lalu kamu ada di mana? Apa yang berubah? Kalau aku boleh tebak, mungkin masih kerja di tempat yang sama, masih punya target yang sama, atau bahkan masih komplain tentang hal yang sama. Dan entah kenapa kamu merasa kayak stuck, kayak hidup ini jalan di tempat. Tapi coba bayangkan kalau aku bilang, ada cara untuk mengubah hidup kamu secara drastis dalam 5 tahun ke depan, tanpa drama besar, tanpa revolusi hidup yang bikin stres, cuman dengan hal-hal kecil yang bisa kamu mulai hari ini. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Mari kita buktikan. Aku mau cerita tentang Sarah. Tahun 2019, dia fresh graduate yang kerja sebagai admin di sebuah startup. Gaji pas-pasan, rutinitas membosankan. Setiap malam dia scroll Instagram, lihat teman-temannya yang udah jadi content creator, punya bisnis, atau kerja di perusahaan impian. Sarah punya mimpi nulis buku. Tapi setiap kali buka laptop, dia blank. Ah, besok aja deh, katanya. Sampai suatu hari dia nonton video tentang James Clear yang bilang, "You don't rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." Sarah mikir, gimana kalau dia cuma nulis 100 kata sehari? Bukan bab, bukan artikel panjang, cuma 100 kata. Itu sekitar 2-3 kalimat pendek. Hari pertama, dia nulis tentang kopi pagi. Hari kedua, tentang hujan. Simple banget. Tahu yang terjadi setelah 5 tahun? Sarah sekarang udah nerbitin 3 buku, punya blog dengan ribuan pembaca, dan bahkan quit job untuk jadi full-time writer. Pendapatannya 3 kali lipat dari gaji admin dulu. Yang paling amazing, dia masih ingat kata pertama yang dia tulis di hari pertama. Kopi. 100 kata sehari kali 365 hari, sama dengan 36.500 kata setahun. Dalam 5 tahun, 182.500 kata. Itu setara dengan 3 novel. Inilah yang namanya compound effect, kebiasaan kecil yang menumpuk jadi gunung. Nah, pertanyaannya, gimana caranya bikin kebiasaan kecil ini stick? Jawabannya, habit stacking. Konsepnya gampang. Kamu tumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama yang udah otomatis. Formulanya, setelah kebiasaan lama, aku akan kebiasaan baru. Ini contoh praktisnya. Setelah gosok gigi pagi, aku akan baca 2 halaman buku. Setelah bikin kopi, aku akan tulis 1 kalimat di jurnal. Setelah duduk di meja kerja, aku akan buka aplikasi belajar bahasa selama 5 menit. Setelah makan siang, aku akan jalan 10 menit. Kenapa ini powerful? Karena otak kita udah punya jalur neural untuk kebiasaan lama. Jadi kita tinggal nebeng aja. Dan ingat, micro improvement is better than mega failure. Lebih baik push up 5 kali setiap hari daripada rencana gym 2 jam yang cuman bertahan seminggu. Oke, sekarang bagian yang kamu tunggu-tunggu. 7 strategi mini yang bisa kamu mulai besok. 1. Morning pages 3 menit. Begitu bangun tidur, tulis apapun yang ada di pikiran. Nggak perlu bagus, nggak perlu masuk akal. Ini untuk menguras mental clutter. 2. One thing list 1 menit. Setiap pagi, tulis 1 hal paling penting yang harus kamu selesaikan hari ini. Cuman 1. Kalau udah kelar, baru boleh lanjut yang lain. 3. Micro learning 5 menit. Belajar 1 hal baru setiap hari. Bisa vocab bahasa Inggris, skill Excel, atau fun fact random. 5 menit doang. 4. Financial check-in 2 menit. Setiap malam sebelum tidur, catat pengeluaran hari ini. Nggak perlu detail, cukup total keseluruhan. Ini bikin kamu sadar sama money flow. 5. Gratitude snapshot 30 detik. Foto 1 hal yang bikin kamu bersyukur hari ini. Bisa makanan enak, sunset, atau chat lucu dari teman. Simple appreciation. 6. Energy movement 2 menit. Gerakan tubuh singkat, stretching, jumping jacks, atau dance asal-asalan. Yang penting bergerak.
7. Tomorrow's win, 1 menit. Sebelum tidur, tulis satu hal yang mau kamu capai besok. Bikin tidur lebih tenang dan bangun lebih fokus. Total waktu, kurang dari 15 menit sehari. Waktu berharga di mana kamu habiskan lebih banyak untuk scroll TikTok. Pasti ada yang mikir, cuman hal kecil gitu doang. Mana bisa ngubah hidup? Einstein pernah bilang compound interest adalah keajaiban ke-8 dunia. Yang sama berlaku untuk habits. Bayangin kamu improve 1% setiap hari. Setelah setahun, kamu jadi 37 kali lebih baik dari versi sekarang. Tapi kalau kamu decline 1% setiap hari, setelah setahun kamu hampir nol. Masalahnya kita sering nyari perubahan instan. Quick fix, magic pill. Padahal nature nggak kerja seperti itu. Pohon oak nggak tumbuh dalam semalam. Diamond nggak terbentuk tanpa pressure dan waktu. Kebiasaan kecil itu seperti bibit. Kelihatannya receh, tapi dalam akar-akarnya udah ada DNA pohon raksasa. Kalau kamu mulai hari ini, versi terbaikmu di 2029 sudah menunggumu. Jadi ini challenge-ku buat kamu. Pilih satu kebiasaan dari tadi, cuman satu. Yang paling mudah, yang paling realistis buat kondisi kamu sekarang. Besok pagi, sebelum cek HP, lakukan itu dulu. Cuman 1-5 menit. Terus lakukan selama seminggu. Kalau udah jadi autopilot, baru tambah yang kedua. Remember, kita nggak sedang membangun kebiasaan. Kita sedang membangun identitas. Setiap kali kamu lakukan kebiasaan kecil itu, kamu vote untuk jadi orang yang kamu ingin jadi. Sarah yang tadi, dia bilang kalimat yang paling mengubah hidupnya bukan, aku mau jadi penulis, tapi, aku adalah seseorang yang menulis setiap hari. 5 tahun dari sekarang, ketika kamu lihat ke belakang, kamu akan ingat hari ini. Hari ketika kamu memutuskan untuk mulai. Hari ketika versi masa depan kamu dilahirkan. Yang kamu lakukan hari ini menentukan siapa kamu 2029. Versi terbaikmu udah menunggu. Saatnya jemput dia. Mulai besok. Mulai dari yang kecil. Mulai sekarang.